Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah siap semua ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memeriksa kehadiran. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Pakaian kalian juga sudah rapi semua. Posisi tempat duduk juga sudah sesuai. Itu artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku sekalian, setiap hari kalian tentu sudah terbiasa membaca Al-Quran. Materi pada hari ini ada kaitannya dengan kebiasaan kalian membaca Al-Quran. Karena materi yang akan kita pelajari hari ini adalah belajar Al-Quran surah Al-Fil. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surah Al-Fil. Yang ketiga, memahami makna Al-Quran surah Al-Fil dengan baik dan benar. Yang keempat, membaca Al-Quran surah Al-Fil dengan tartil. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran hari ini, Pak Guru berharap satu, kalian dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surah Al-Fil. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kandungan Al-Quran surah Al-Fil dengan baik dan benar. Yang keempat, kalian dapat membaca Al-Quran surah Al-Fil dengan tartil. Itulah kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang belajar Al-Quran surah Al-Fil, yaitu submateri yang kedua, membaca Al-Quran surah Al-Fil. Kegiatannya adalah pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengasosiasi, yang kelima mengkomunikasikan. Itulah langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun teknik penilaiannya pada pembelajaran kali ini itu ada 3 anak-anakku. Yang pertama, penilaian sikap, meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, ada pilihan ganda, isian dan uraian. Penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Anak-anakku sekalian, langkah kegiatan yang pertama adalah mengamati. Oleh karena itu sekarang coba kalian buka buku pelajaran kalian, kemudian kalian amati materi pada pagi hari ini berkaitan dengan membaca Al-Quran surah Al-Fil, yaitu tentang makhorijul hurufnya, tentang tajwidnya, dan juga isi kandungan Al-Quran surah Al-Fil. Setelah kalian mengamati lewat buku pelajaran kalian, selanjutnya Pak Guru mengajak kalian untuk mengamati dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itulah bacaan Al-Quran surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika membaca Al-Quran surah Al-Fil. Yang pertama tentang makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Itu harus benar, harus tepat. Tidak boleh salah. Contohnya mengucapkan huruf H. Begitu juga mengucapkan huruf Ain, itu tidak boleh sama dengan mengucapkan huruf Hamzah. Jadi yang kedua, dari segi tajwid yang harus kalian perhatikan adalah lafaz-lafaz yang dibaca jelas dan lafaz-lafaz yang dibaca mendengung, terutama lafaz yang berada setelah mim yang disukun itu harus dibaca jelas. Contohnya seperti lafaz alam taro itu dibaca jelas karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Contoh yang kedua, alam yaj'al itu juga dibaca jelas karena ada mim sukun bertemu huruf ya, huruf to. Semuanya itu harus dibaca jelas. Yang ketiga, jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim atau huruf ba, maka dibaca mendengung. Contohnya seperti lafaz tarmihim bihijaratin min sijil. Lafaz tarmihim bihijaratin itu dibaca mendengung karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tapi sebaliknya, jika mim sukun bertemu dengan selain dari dua huruf tersebut, maka dibaca jelas seperti lafaz yang sudah Pak Guru sampaikan di awal. Yang keempat, tentang mad, baik mad fathah maupun mad kasroh maupun mad dhammah. Jika ada tanda mad, maka bacanya harus jelas. Jika ada tanda mad, maka dibaca panjang. Contohnya seperti lafaz ashabil fil. Huruf H dibaca panjang karena ada mad fathah. Begitu juga lafaz fil dibaca panjang karena ada mad kasroh. Contoh lainnya seperti lafaz faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata ma'kul itu dibaca panjang karena ada mad dhammah. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca Al-Quran surah Al-Fil. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang kandungan Al-Quran surah Al-Fil. Yang pertama, kata Al-Fil artinya adalah gajah. Al-Quran surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah, tepatnya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surah Al-Kafirun. Adapun penamaan Al-Fil itu diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adapun urutan Al-Quran surat Al-Fil dalam Al-Quran itu berada pada urutan yang ke-105. Itu kandungan yang pertama. Kandungan Al-Quran surat Al-Fil yang kedua adalah bahwa Al-Quran surah Al-Fil itu menerangkan tentang penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dari Yaman. Sementara Raja Abraha dengan pasukannya itu mengendarai Ka'bah, maka pasukannya disebut dengan pasukan bergajah. Mereka bermaksud menyerang Ka'bah, sementara Ka'bah itu adalah pusat peribadatan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan pasukan Raja Abraha
itu gagal karena berhasil dihadang oleh pasukan burung ababil yang dikirim oleh Allah dengan membawa batu dari tanah liat yang dibakar. Itu semua karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah rumah Allah, sehingga dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun kelahiran Muhammad disebut dengan tahun gajah. Itulah kandungan Al-Qur'an surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati, selanjutnya adalah menanya. Barangkali ada di antara kalian yang belum paham dengan materi pada pagi hari ini. Contohnya bisa bertanya, mengapa ketika membaca Al-Quran makhorijul hurufnya harus benar? Bagaimana jika membaca Al-Quran makhorijul hurufnya salah? Itu salah satu contoh bertanya. Kegiatan selanjutnya adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, yaitu dengan mendiskusikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah mengasosiasi atau mengolah informasi, yaitu dengan menyampaikan hasil diskusi. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu mengkomunikasikan hasil diskusi kalian, baik itu menambah informasi atau menyanggah informasi atau melengkapi informasi yang ada. Itulah kegiatan-kegiatan yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini, anak-anakku sekalian, kita berada pada ujung pertemuan pada hari ini. Sebelum berakhir, Pak Guru akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini, yaitu bahwa membaca Al-Quran surah Al-Fil itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sementara kandungan Al-Quran surah Al-Fil itu adalah menjelaskan tentang penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha yang gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil. Kemudian anak-anakku, setelah materi ini selesai, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang Al-Quran surah Al-Fil, tapi mempelajari sub materi yang kedua, yaitu menulis Al-Quran surah Al-Fil. Itulah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.